Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi anak-anak pada kesempatan hari ini. Tentunya kalau bertemu dengan Pak Rizal berarti kita sedang di pelajaran agama. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang bab 3. Sebelumnya, ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Masih Pak? Oh, ayo. Apa ya Pak? Asmaul Husna ya Pak? Asmaul Husna, benar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, hari ini kita belajar bab 3 Aku Anak Soleh dengan materi menjadi saling mengerti. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Ya, saya mau dipimpin salah satu untuk memimpin doa. Ilham Isab. Oh, ya Pak. Monggo. Ya. Ya, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Amin, amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa. Setelah berdoa, saya mau ngecek kehadirannya dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Belum Pak, masuk? ada enggak masuk Pak? Wah, itu kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Kemarin batuk-batuk Pak, Oh muntah-muntah. iya, sakit nggak apa-apa. Ya. Yang lain hadir ya. Putri hadir, Hadir Pak. Nur Kholis hadir, Hadir Pak. Ilham Arsyad hadir. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Hadir Pak. Hadir. Kecuali Nanda Pak. Iya. Baik anak-anak, untuk mempersemangat kita, menumbuhkan semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu ya. Kita buka dengan tepuk semangat agar pagi-pagi hari ini kita tambah semangat ya, belajarnya. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, Yes. Oh, ya. tepuk 2, siap. 3, Belajar. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Penuh semangat. 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 Nah, sudah tepuk semangat. Harapannya tambah semangat untuk pelajaran hari ini. Ya Gitu, Pak. ya. Nah, sebelum masuk ke pelajaran yang intinya, saya mau tanya dulu nih, teman-teman dari anak-anak sudah paham apa belum? Mengapa Allah itu menciptakan dua hal yang berbeda? Contohnya hitam dan putih. Ada yang tahu mengapa? Saling mengenal Pak. Saling mengenal. Ada yang lain? Oh, ya. Saling Melengkapi. Melengkapi. Nah, dari perbedaan itu, kira-kira dampaknya itu positif atau apa negatif? Positif. Positif. Positif ya? Pak. Positif. Jadi Allah itu menciptakan dua hal yang berbeda, tentunya ada maksud dan tujuannya. Tujuannya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan ibu indah saling menghargai. Dan yang kedua, mampu menganalisis perilaku saling menghargai. Ketiga, mampu mengimplementasi perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, saling menghargai itu apa sih? Ada yang tahu? Artinya menghargai. Menghormati Pak. Menghormati. Oh, apa lagi? Yang lain? Apa ya Pak? Nah, menghargai, Oh. saling menghargai itu artinya adalah menghormati dan menganggap bahwa orang lain penting bagi Kita. Jadi menganggap bahwa orang lain itu ada di sekitar kita, enggak mengacuhkan gitu. Nah, mengapa kita harus saling menghargai? Dalam Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Artinya kalau kita mau menghargai orang lain, maka orang lain pun juga akan menghargai kita gitu loh ya. Paham gak dari Iya sini? Pak. Lalu kita harus bagaimana kalau sudah tahu artinya menghargai tadi?
pertama menghargai perbedaan suku dan budaya. Jadi keragaman yang ada di Indonesia ini adalah suatu kekayaan yang harus kita jaga. Di bangsa Indonesia itu kan bermacam-macam suku dan budayanya. Ada suku apa aja di Indonesia? Ada suku Jawa, apa lagi? Sunda dan seterusnya, kan banyak ya. Banyak, Pak. Dari perbedaan-perbedaan suku itu tentunya pasti punya nilai budaya yang beragam, gitu. Nah, dari perbedaan itu kita harus saling menghargai. Kalau di Jawa misalkan ada budaya nyadran dan seterusnya, kalau di yang lain misalkan nggak melakukan hal tersebut, ya kita harus saling menghargai, nggak boleh terus mencemooh, mengolok-olok dan seterusnya. Ya Pak. Itu nggih. Nah, Ya Pak. dalam Quran surat Al-Hujurat dijelaskan. Coba dibaca bersama-sama. Yuk, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum baik, cukup boleh sampai situ nggih. Nah, ini artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Artinya di antara perbedaan dari bangsa atau suku-suku tadi, kita itu diharapkan untuk saling mengenal. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu terkadang banyak yang perbedaan keyakinan itu menjadi pemicu adanya kerenggangan atau konflik ini. Jadi menghargai keyakinan itu menghargai agama yang berbeda. Di Indonesia itu ada berapa agama kalau boleh tahu? 6, Pak. Ada 6. Apa aja? Islam, Buddha, dan seterusnya ya. Ada 6 ya. Ini ya. Dan berbeda-beda agamanya. Kalau Islam tempat ibadahnya di masjid misalkan, ada di gereja untuk orang Kristen dan seterusnya. Maka kalau mereka itu sedang beribadah, ya kita harus menjaga bertoleransi gitu ya. Jangan sampai ada temennya mau beribadah dari agama lain terus kita mencemoohnya, apa kok ibadah dan tidak boleh itu gitu. Lanjut, contohnya mempersilahkan teman menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaannya. Tadi sudah saya contohkan. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain ini biasanya ada di dalam forum diskusi. Kalau ada temennya berpendapat, ya kita harus mendengarkan. Jadi mempersilahkan temennya berpendapat. Ada yang seperti itu enggak di sini? Iya. Iya ya. Iya, Pak. Bener ya. Benar. Temennya kalau berpendapat jangan disurai, malah malah takut nanti ya dah. Ya Lanjut. Pak. Biasanya seperti itu, Pak Arvin, Pak. Nah, ada biasanya kalau ya saya berpendapat disurai. seperti itu, Enggak Pak. baik, jangan seperti itu. Temennya nanti minder nanti. Lanjut. Ini Pak Rizal ada video untuk memperdalam dari wawasan kita tentang indahnya saling menghargai. Yuk kita simak dulu videonya. Baik anak-anak, kita lihat videonya ya. Kita tonton dulu sebentar untuk memperdalam wawasan kita. Net, ya gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Iya. Ini ceritanya di sekolah. Tidak rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo.
Ada apa ya? Ini Ibu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Makasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Baik, itu tadi ada cuplikan dari kisah inspiratif. Nah, tentunya dari itu apa yang kita bisa ambil anak-anak? Ada yang tahu? Pak, itu ada salibnya ya Pak? Berarti itu Iya, beda betul. agama ya Pak sama kita, kan itu pakai Kalau jubah. ada salibnya berarti agama apa? Kristen. Kristen Pak. Kristen. Nah, ini contoh dari toleransi beragama itu seperti itu. Kalau kita mau membagi-bagi rezeki kepada orang, misalkan pada orang yang membutuhkan, jangan melihat dari kepercayaannya. Misalkan dari contohnya tadi ada kita beragama Islam tapi yang dibagikan seorang non Muslim, apa yang harus kita lakukan? Ya tetap membagikan tanpa melihat kepercayaannya. Kalau mereka memang butuhkan ya kita bagi. Itu nggih, paham ya dari Iya sini? Pak. Iya Pak. Baik anak-anak, dari penjelasannya Pak Ridho tadi dan kita sudah melihat video inspiratif yang sesuai dengan terkait dengan pembelajaran hari ini, maka saya mau membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok untuk diskusi. Jadi nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Caranya silakan berhitung 1 sampai 4. Nanti yang berhitungnya kedapatan angka 1 ya bergabung dengan kelompok 1. Yang kedapatan angka 2 ya bergabung dengan kelompok 2. Sudah nggih? Sudah Iya. Pak. Nah, kalau sudah, saya bagikan LKPD-nya dulu untuk nanti dikerjakan dan didiskusikan bersama-sama di dalam kelompok masing-masing, gitu nggih? Iya Pak. Nah, tugasnya yaitu saya sampaikan di sini di LKPD juga ada. Di sekolah terdapat beberapa siswa yang tidak menghormati guru di kelasnya dengan selalu ramai. Guru menjelaskan saat pelajaran tanpa mendengarkan. Bagaimana sikap yang sebaiknya kamu lakukan melihat fenomena tersebut dan bagaimana solusinya agar hal tersebut tidak terulang kembali? Silakan ini diskusikan, tulis dalam kolom di LKPD. Nanti kita presentasikan satu kelompok ke depan dan nanti di feedback sama teman-temannya. Oke, sampun semua. Ampun Pak. Silakan kelompok Sudah 1 Pak. presentasi ke depan. Kelompok 1. Baik, kelompok 1 sudah. Terima kasih kelompok 1, bagus sekali presentasinya. Sudah ada solusinya juga. Dan kelompok 2 silahkan dilanjutkan maju ke depan. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Sudah, Pak. Kelompok 2 juga. Kelompok 3 bagus, kelompok 4 juga bagus. Nah, semuanya bagus sekali. Sudah paham dengan makna indahnya saling menghargai. Dari studi kasus yang sudah dipelajari tadi, kita sudah belajar tentang toleransi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak Pak. Sudah Pak. Pak. Tidak, nggih. Cukup. Berarti sudah paham semua nih. Iya. Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, kalau sudah, ada soal untuk evaluasi pada pelajaran hari ini. Silahkan diambil dulu Chromebook di mejanya Pak Rizal, diambil masing-masing kelompok, ambil 1. Nanti di situ sudah saya kirimkan link soalnya, silakan dikerjakan dengan berdiskusi. Jadi satu kelompok 1 ya, kelompok 1 aja gitu. Iya Pak. Oke, Iya. paham dari sini? Yuk silakan dikerjakan yuk. Baik, kalau sudah, ya sudah belum? Ampun Pak. Sudah Pak. Bilang ini sudah semua, oke. Kalau sudah, saya lihat dulu hasilnya dari pekerjaannya anak-anak semua. Ini dari kelompok 1 sudah bagus, ini sesuai. Nah, kelompok 2 ternyata remedi. Ada yang remedi 1. Ada remedi 1 kelompok. Jadi nanti yang remedi silahkan tugasnya meresum atau meringkas dari video pembelajaran. Di mana? Silakan kunjungi link
YouTube-nya Pak Rizal. Di YouTube nanti cari YouTube-nya Pak Rizal, silakan ditulis di kolom komentar, nanti di situ silakan resumenya diketik di situ dan dikirimkan di situ. Itu nggih yang untuk yang remedi. Yang tidak remedi bagaimana? Yang tidak remedi nanti tugasnya adalah membuat poster di rumah dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Buat poster tentang toleransi. Nggih. Paham dari sini? Paham Pak, paham. Baik, kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang sudah kita ambil pelajaran dari sini? Satu, menghargai perbedaan suku dan budaya. Ya, Yang kedua, menghargai perbedaan kepercayaan, kepercayaan. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. pendapat. Jadi dari perbedaan tadi kita harus saling menghargai karena dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Jadi maukah kamu menghargai orang lain dari ini, anak-anak? Siap Bapak. Sudah siap, berarti kita sudah siap untuk berubah ya, jadi lebih baik begitu. Amin. Dan akhirnya waktunya sudah habis. Terima kasih sudah mendengarkan Pak Rizal, sudah mendengarkan pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir dari pelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya ada kurang lebihnya Pak Rizal mohon maaf. Ditutup dengan doa dulu salah satu dari anak-anak. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Nur Koles, yuk. Oke. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.